Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo di sini. Video kali ini merupakan kelanjutan trip dari Jakarta ke Bali di akhir bulan April 2024 kemarin, dimana gua naik bus Gunung Harta yang merupakan bus ternyaman dan tercepat di rute ini. Di part sebelumnya, gua mereview penginapan gua selama di Bali. Dengan tarif 200.000 per malam, kalian bisa dapat kamar yang nyaman dan lokasinya oke banget. Tinggal jalan kaki 5 menit ke pantai kota. Silakan kalian nonton part-part sebelumnya supaya ceritanya nyambung ya. Nah, di video kali ini gue akan melakukan trip kepulangan, bukan ke Jakarta tapi ke Sidoarjo, menggunakan salah satu bus terbaru dari M-Trans, yaitu Sleeper The Emperor, dengan rute full dari Denpasar ke Ponorogo via Surabaya. Semoga kalian terhibur dan selamat menonton. Oke, ini sekarang gue udah ada di kantor M-Trans di Jalan Gurita. Jadi kantornya ada di sebelah sini. Jadi gue udah check in, udah print tiket di sini. Garasinya ada di seberang sana, teman-teman. Di sebelah sini juga sih, ini juga garasinya M-Trans juga. Lokasinya ada di Jalan Gurita 1 di Denpasar. Dan di seberang sini itu ada ruang tunggu untuk penumpang M-Trans. Jadi gue bakal ke ruang tunggu sana buat ke toilet juga. Oke, ini tiketnya seperti ini teman-teman. Sampulnya ada tulisan The Emperor, karena The Emperor ini adalah line bus sleeper M-Trans yang khusus melayani rute dari Denpasar ke Surabaya, lalu ke Madiun dan Ponorogo. Sedangkan kalau satu lagi itu The Queen itu ke Malang. Dan jadwal keberangkatannya adalah jam 15.30 dari kantor M-Trans di Jalan Gurita. Nanti akan tiba di Surabaya, mungkin perjalanannya memakan waktu sekitar 12 jam dari sini teman-teman. Jadi itu sampulnya masih bagus, bisa jadi koleksi banget nih. Dan kalau kalian mau pesen tiket M-Trans, kalian bisa catat, bisa pause dan catat nomor teleponnya teman-teman untuk masing-masing agennya. Kita kalau mau naik lewat sini, kita pijak dan kita pegang sambil naik teman-teman. Oke. Saatnya kita review untuk bagian dalam kabin sleepernya. Di sini yang spesial ada pintu penutup di setiap kabin sleeper, sehingga penumpang di dalamnya bisa mendapatkan privasi yang baik. Pintunya menggunakan kaca gini dan lumayan kedap saat ditutup, bisa mengurangi kebisingan dari luar. Sayangnya nggak terdapat gorden, jadi masih kelihatan dari luar. Pukul 15:27 WITA kita diberangkatkan dari kantor M-Trans. Wah, ini kita 3 menit lebih cepat nih dari jadwal. Kita lanjut lagi nih reviewnya. Nah, ini dengan posisi legroom kayak tadi, kita masih bisa naruh tas di sini teman-teman. Padahal ini tas gue ini gede banget loh. Dan ini adalah ruang kaki dari kabin sleeper kita. Tinggi gue 168 cm. Buat kalian yang tinggi 175 cm pun ini kayaknya masih nyaman ya teman-teman legroomnya. Dan gue masih bisa naruh tas gue loh di sana teman-teman. Tersedia fasilitas TV yang lumayan besar. Ini kayaknya 24 inch ya teman-teman. Kita nyalain dulu. Dan bentar, harusnya ini ada remote nih. Di mana nih remote-nya? Soalnya bukan touchscreen dan kalau kita cari-cari tombolnya juga nggak ada ya. Harusnya ini pakai remote nih teman. Dulu ya remote-nya nih ada di mana nih? Nah, ternyata ada di sini di kiri remote-nya, dan ini di tali dong. Kreatif juga ya, biar nggak diambil penumpang. Soalnya aku pernah naik Juragan 99 Trans teman-teman, dan itu ditanyain loh remote-nya kemana. Padahal gue nggak bawa remote-nya pulang, tapi katanya hilang, jadi gue dihubungi. Dan ini kita coba tes Netflix-nya ya. Ada internetnya nggak nih di bus ini? Kalau ada internet harusnya ini terhubung nih teman-teman. Sambil kita tunggu sebentar. Oh, nggak ada internetnya, berarti kita harus setting sendiri nih internetnya dari HP kita. Nah, gue buka sendiri. Ini ada cara ngeloknya nggak ya? Tentunya. Oke, pintunya kayaknya nggak ada mekanisme locknya, jadi kalau mobilnya agak berakselerasi atau agak menanjak, ini bisa kebuka sendiri nih.
Ya, nggak ada mekanisme pengunciannya. Di sini juga nggak ada. Kita lihat di bagian atas kita ini ada louvre AC, teman-teman. Kita dapat 2 louvre AC. Lalu di sini ada lampu baca, tapi ini lampunya belum bisa dinyalain ya. Kayaknya masih mati di panel utama yang ada di pengemudi. Mungkin nanti kalau malam baru bisa nih. Dan di sini ada dimmer lampu seperti di bus M-Trans double decker yang pernah kita coba ya. Wah tuh, kalau kita putar ke kanan dia akan lebih terang, dan kalau kita putar ke kiri dia akan meredup, teman-teman, sampai bisa mati. Oh, nggak sampai mati, tapi cuma sampai redup aja, seperti itu. Lalu kita lihat di bagian kiri sini, ini bisa dibuka, dan kalau kita keluarin ini ada meja untuk makan atau untuk bekerja, seperti ini, teman-teman. Nah, dan ini posisi juga enak banget, posisinya nggak menyentuh paha gua, tapi ya karena gua agak gemuk ini mentok ya. Di bawahnya ada tombol elektrik untuk merebahkan bangkunya, teman-teman. Lalu di bagian bawah sini ada soket untuk colokan listrik, teman-teman. Jadi nggak pakai soket USB ya dia pakai soket untuk colokan listrik langsung. Tapi ingat, di sini nggak boleh untuk colok laptop, nggak boleh untuk colok power bank. Lalu di bagian kanan kita dapat armrest biasa aja sini, yang nggak kayak tadi di sebelah kiri ya, yang di dalamnya ada meja lipatnya gitu. Dan ini dia, teman-teman, kita dapat 1 buah bantal yang wah, dan juga kita dapat gulingnya ukuran setengah gini, nggak terlalu panjang. Lalu ini yang spesial. Nah, ini dia, teman-teman, selimut M-Trans yang gue bilang bahannya enak banget ini. Modelannya tuh dia kayak jaring-jaring gini tuh. Jadi kalau dipegang lembutnya beda ya, bukan lembut yang kayak kapas, tapi enak aja gitu teksturnya kalau kita pegang. Tadi saat masuk kita juga dikasih 1 buah masker tutup mata nih. Oh, 1 buah penutup mata. Lalu ada tas panbon gitu untuk naruh sepatu sebenarnya, tapi tadi sepatu kita bisa taruh di bawah, tadi itu ada tempat untuk naruh sepatunya ya. Sama ini sandal yang bisa kita pakai selama kita ada di dalam bus. Dan lihat ya, sandalnya itu juga pakai pattern yang sama kayak yang ada di selimutnya gitu. Halo Mbak. Ya, terima kasih. Kita dapat paket snack. Nanti kita unboxing ya di sini, teman-teman. Oke, ini kita taruh lagi, balikin di sini. Lalu di situ ada tong sampah. Jadi kita nggak membuang sampahnya sembarangan. Di sini ada petunjuk keselamatan seperti biasa, ada pemberitahuan dan lain-lain. Dan ini M-Trans pelayanannya bagus loh, sampai dia menjanjikan akan kasih voucher 1 juta kalau kita mendapati krunya merokok, menaikkan penumpang tanpa tiket, menaikkan paket tanpa resi, mengemudi secara ugal-ugalan, nggak pakai seragam, dan kita bisa kirim buktinya dalam bentuk video. Hebat kan pelayanannya ya. Nah, di bagian belakang ini baru ada petunjuknya. Kita dilarang ngapain aja, dan ada petunjuk keselamatannya juga. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Dapat KFC juga, teman-teman, dapat rice ball. Terus teman-teman, gue lupa bahas satu ya. Di sini ada gorden, teman-teman. Nah, gorden ini tujuannya untuk privacy, dan kayak gini lagi slow banget kan, bisa tutup gordennya. Sayangnya yang di pintu kiri itu nggak ada gorden. Jadi dari sisi pintu sini kita nggak bisa dapat privacy. Seenggaknya ini bisa ditutup, dan yang di bagian kepala kita itu di kaca film, jadi nggak terlalu kelihatan dari luar, teman-teman. Oke, kita langsung coba untuk reclining ya. Gue akan rebahin bangkunya ke posisi yang paling rebah. Nah, posisi paling rebah kayak gini, ini kira-kira kalau gue hitung di posisi 135 derajat lah, teman-teman, kurang lebih ya. Dan ini bahan bangkunya agak beda ya sama bahan bangku M-Trans yang eksekutif. Tapi so far tadi awal-awal gue mencoba untuk duduk dan pas rebahin, ini nyaman sih. Dan bahan kainnya itu bagus. Kerennya M-Trans itu mereka berani ya kasih armada dengan jok pakai kain gini. Ini menjaga kebersihannya susah banget loh, dan maintenance-nya harus bener gitu. Bus-bus lain kebanyakan pakai kulit.
Jadi keren banget sih entrance. Ini nyaman sih kalau pakai jok dengan bahan kulit kayak gini. Oke, ini kita jalan ke paling belakang. Dimana di paling belakang ini ada smoking areanya teman-teman. Di sini ada mini pantry. Kita bisa bikin berbagai minuman. Ada dispenser panas, jadi kita bisa bikin pop mie segala macam. Lalu di sini juga difungsikan sebagai smoking area teman-teman. Tapi maksimal hanya satu orang aja di ruangan ini dan nggak boleh lebih dari 10 menit. Nah di sini ada toiletnya teman-teman. Kalau kita buka, wah, toiletnya bersih dan wangi. Tapi ingat teman-teman, di sini masih sama ya, dilarang buang air besar juga dan cuma bisa dipakai saat bus berjalan aja teman-teman. Seperti biasa nih, busnya tentrem. Mekanisme tutupnya susah banget tuh. Karena dia pakai plat besi gini loh, yang gampang bengkok. Jadinya kalau kita tutup ini susah teman-teman, susah banget dan bikin tangan sakit. Ini semoga ada perbaikan ya dari tentrem ya, supaya bikin mekanisme yang lebih oke. Nah harus dipaksa kayak gitu, tapi itu rawan ngerusak ini ya. Oke, ini kita tiba di agen entrance yang ada di Cokroaminoto. Kita bisa lihat teman-teman, ini nomornya ya, silahkan pause kalau kalian mau order. Ini di Jalan Cokroaminoto, berarti agen Gunung Harta ada di dekat sini ya berarti ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini ada satu hal yang nggak sesuai ekspektasi gua nih. Ini gua kira bentukannya itu kaca dan kita bisa lihat ke depan teman-teman, makanya gue pilih bangku yang paling depan ini. Tapi ternyata enggak loh, ternyata ditutup, memang nggak ada kaca dan di depannya itu ada layar TV gede. Sebenarnya kalau ini kaca itu masih enak sih, kita masih bisa lihat ke depan paling nggak di sini ya gitu. Ini ternyata ditutup, sayang sekali. Salah satunya view kita cuma di samping sini teman-teman, dan bisa sih kita ngintip-ngintip ke sana tuh dari jendela tengah. Kita unboxing dulu snacknya teman-teman, terus kita keluarin. Oke. Oh ini nenan snacknya masih sama sih kayak entrance yang lain sih. Di sini kita dapat pop mie yang mini. Terus ini tidak lain tidak bukan roti croissant today. Terus dapat fit bar. Lalu dapat sosis Kanseler. Terus dapat bar Coco Crunch. Terus ada susu beruang. Terus Mr. Potato. Kalau di Jakarta ini Pringles, tapi kita dapatnya Mr. Potato di sini. Terus ada tisu basah. Lalu ada sikat gigi dan odol di sini teman-teman. Terus juga kita dapat rice ball dari KFC. Dan kita lihat isinya apa. Oke, isinya gini sih, standar lah rice ballnya KFC ya. Ayam, potongan ayam, sama ini mayones. Oke lah, lumayan lah buat ganjal perut sampai nanti kita servis makan di rumah makan Titin yang ada di Ketapang. Nah tadi gue baru ngebantu ibu-ibu tuh yang duduk di bangku 2A. Dia kesulitan untuk nutup pintu smoking roomnya. Jadi gue bilang tadi ya, pintunya tentrem tuh mekanismenya tuh entah kenapa susah banget buat nyantel. Jadi triknya tuh harus dipaksa nutup, memang harus kenceng sih supaya dia mau nyantel tuh. Nah terus ibunya tadi itu merasa duduk di atas tuh dia agak pusing dan agak susah juga naik turunnya. Makanya gue minta untuk ibunya tanya aja sama krunya ada nggak yang kosong tuh di seat B, seat bawah, supaya nanti dipindah aja ke sana gitu. Dan memang sleeper apapun itu busnya, memang paling nyaman itu bangku yang B atau yang bawah. Karena di bawah itu karena center of gravity-nya lebih dekat, dia nggak selimbung kalau kita duduk yang di bangku A atau bangku atas teman-teman. Kalau kalian gampang mabok perjalanan, gampang pusing kalau di dalam kendaraan, itu gua rekomen banget kalian sebaiknya duduknya yang B aja di bawah. Walaupun memang pengorbanannya adalah view kalian di bawah itu nggak sebagus yang di atas. Karena kalau di atas itu puas banget kalau ngeliat view keluar. Di bawah ya udah kayak kita naik mobil biasa aja gitu. Dan ini kita udah deket banget sama Terminal Mengwi. Terminal Mengwi ini adalah titik terjauh kalau kita mau naik bis dari kota Denpasar.
Itu jaraknya dari kota Denpasar berapa menit ya? Ini aja kita sekarang udah jam 4:19. Tadi kita berangkat jam 15.27. Berarti hampir 1 jam sendiri dari kota Denpasar ke Terminal Mengwi, teman-teman. Kemarin tuh gue naik Transmetro Dewata dari kantornya Gunung Harta di Cokroaminoto ke Denpasar, menghabiskan waktu hampir 1 jam, sekitar 50 menitan gitu. Jadi kalau kalian naik bis ke Denpasar, jangan turun di Mengwi, saran gue gitu. Kalau ada opsi turun yang lebih dekat di kota Denpasar, mending diambil aja. Pukul 16.23 waktu Indonesia Tengah, kita tiba di Terminal Mengwi yang merupakan terminal tipe A terbesar di Pulau Bali. Terminal ini terletak di perbatasan kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Usianya baru mau 7 tahun nih terminal ini, jadi terhitung masih baru. Di terminal ini bus berhenti sekitar 10 menit untuk menunggu penumpang yang belum datang. Kita bahas dulu bus yang kita naiki nih. Bus ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS dengan bodi dari karoseri tentrem yaitu Avante H7 Priority yang single glass. Biasanya bus single glass itu ganteng, tapi kok kalau di Avante ini jadi agak hilang ya aura Avante-nya. Jam 4.32 dari Terminal Mengwi. Perjalanan ke Surabaya kan ditempuh dalam waktu sekitar 12 jam. Jadi kita akan nyampe subuh. Dan gue rencana nanti turunnya di Sidoarjo sih. Yang ini kosong berarti, Mbak? Iya. Saya ke sana. Oh, baik. Biar bisa lihat pemandangan. Oh. Bagus di kanan soalnya. Oh, gitu. Rezekinya kita ya berarti. Kenapa? Rezekinya kita. Untuk besok Masnya turun di mana? Aku di Sidoarjo bisa nggak, Mbak? Di exit tol. Exit tol. Iya. Aku goyang terus. Enggak biasa. Mual ya, Mbak ya? Mual ya, Ibu. Pokoknya naik turun tuh. Enak di bawah sih. Oh iya, makanya sabar. Oke teman-teman, jadi kita pindah nih. Tadi kan kita di sebelah sana ya, di nomor 1A. Sekarang kita pindah di nomor 2A. Jadi tadinya tuh gue mau pesan memang sebelah kanan. Kenapa? Karena nanti kita bakal dapat view PLTU Python kalau di sebelah kanan nih. Cuma gue salah pesen, gue malah pesennya di sebelah kiri, di sebelah sana. Jadi pasan banget ibu ini tadi mau pindah ke bangku yang bawah, dan kebetulan hari ini nggak full, banyak yang kosong. Mungkin terisi sebagian. Jadi ibu itu tadi pindah ke nomor 4B. Ini teman-teman, ada solusi sementaranya dari Mbak pramugarinya tadi. Untuk sementara kita bisa ganjel dengan bantal. Jadi kita taruh bantal kita di sini seperti ini, dan ini akan menjaga pintunya untuk terbuka tuh. Lumayan lah, jadi solusi sementara. Dan kedepannya semoga M-Trans dan Tentrem bisa menemukan fixnya nih, perbaikannya, supaya pintunya tuh nggak gampang kebuka-buka. Oh ya, ini lubang AC yang di sini itu nggak bisa ditutup teman-teman, dan keluar anginnya lumayan kencang dari sini. Udah kencang, dingin lagi AC-nya. Sedangkan kalau di sini itu masih bocor-bocor dikit dari lubang ini nih, lubang lampu. Jadi kondisi kabinnya lumayan dingin. Gue bentar lagi buka selimut, bakal pakai sih selimutnya. Oh ya teman-teman, gue belum bahas soal headroomnya nih. Jarak antara kepala gue dan langit-langit bisnya. Ini gue di posisi duduk yang paling tegak, dan ada headroom ke atas kira-kira segini. Jadi masih ada sisa sekitar 4 jari teman-teman. Tapi saat gue duduk tegak, dalam artian gue nggak nyender, ini gue ke atas itu udah mentok tuh. Tapi ini masih lebih baik dibandingkan naik sleeper yang ada di double decker
So kalau di sleeper yang double decker, bahkan di posisi waktu rebaja itu jarak ke atasnya masih lebih pendek daripada ini gitu. Jadi gue nggak bisa duduk terlalu tegak, gue harus agak nunduk dikit kalau di sleeper yang ada di double decker. Dan tinggi gue ini 168, tinggi rata-rata orang Indonesia lah itu. Jadi memang bus sleeper kayak gini tuh agak ya kurang cocok ya buat orang yang tinggi ya, harus agak nunduk gitu. Pukul 19:37 WITA, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Gilimanuk barengan sama bus Gunung Harta nih di sebelah kanan kita. Dan di parkiran dermaga sana banyak juga tuh bus M-Trans yang sudah terparkir. Ada The Queen juga yang sleeper tujuan akhirnya ke Malang. Ngomong teman-teman, bus ini pakai sasis Avante H7 Priority. H7 berarti tingginya itu 3,7 meter. Dan Priority itu artinya konfigurasi bangkunya sleeper teman-teman. Cuma aneh banget ya ngelihat Avante dengan kaca lurus gini tuh asing gitu. Soalnya Avante kan biasa terkenalnya tuh kacanya cembung gitu, ada jenongnya gitu, dan bertopi. Dan ini pakai single glass. Dimana kalau kita lihat dari samping itu lurus kacanya. Jadi asing banget gitu rasanya ngeliat Avante kayak gini. Kayak ciri khas Avante-nya tuh hilang ya teman-teman. Tapi ganteng sih, cakep. Sayangnya dari kabin sleeper nggak bisa ngeliat ke depan. Kalau nggak ini, wah mantep banget sih. Laut 16 kapal kita mulai bergerak meninggalkan Pelabuhan Gilimanuk. Ini kemarin waktu dari Ketapang nyebar ke Gilimanuk itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam, termasuk nunggu antrean untuk merapat di Ketapang nih teman-teman. Kita lihat ya kalau sebaliknya lebih cepat atau lebih lambat nih. Oke, kita mau merapat, jadi masuk ke dalam bus yuk. Udah mau nyampe? Aduh.
Nah, setelah keluar dari Pelabuhan Ketapang, nggak jauh dari sana kita langsung servis makan di rumah makan Depot Titin yang hanya berjarak 3-4 km dari Pelabuhan Ketapang. Gak sabar sih kalau servis makan di Titin dan naik M-Trans. Sudah pasti nanti layanan makannya tuh all you can eat, alias bebas ambil dan gak dijaga sama kiper. Duh, ini kalau udah taruh mana? Kalau udah naik? Sudah langsung dipakai, kalau sudah bisa balik. Oh, dibalikin. Oh, langsung dipakai. Ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman. Kita servis makan dulu. Servis makannya di rumah makan Titin yang ada di dekat Pelabuhan Ketapang. Yes. Mungkin aku takkan kesepian. Hanya untukmu. Kiri ya? Oke. Jadi setelah tiket dicek teman-teman, ada 2 area makan. Sebelah kanan itu untuk penumpang eksekutif, dan yang di sebelah kiri tempatku ngantri ini itu untuk penumpang Royal Sultan dan Sleeper, teman-teman. Baru selesai servis makan teman-teman, dan seperti biasa kalau di rumah makan Titin dan naik M-Trans itu servis makannya all you can eat. Jadi kita bebas ngambil, bahkan kalau kita udah selesai makan kita masih mau makan lagi, itu bebas teman-teman, karena nggak ada kipernya dan memang udah standarnya M-Trans tuh seperti itu. Jadi udah ke toiletnya cukup bersih, kita bayar 2.000, worth it sih kalau bayar 2.000 tapi toiletnya bersih. Dan sebentar lagi perjalanan kita akan dilanjutkan lagi ke kota Surabaya, tapi nanti gua akan turun di exit tol Sidoarjo seperti biasa. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kira-kira akan menempuh waktu sekitar 5-6 jam perjalanan teman-teman. Jadi estimasinya gue akan tiba di Sidoarjo itu kisaran jam 2 lah, jam 2 sampai jam 3 gitu. Dan ini barusan tadi ada bus M-Trans lagi yang masuk di rumah makan Titin. Jadi total ada 6 bis yang servis makan dalam satu waktu. Wah gila sih, M-Trans rutenya banyak banget ya kalau dari Denpasar ya. Ini bis yang baru masuk teman-teman. Kayaknya ini eksekutif kelas tapi nggak tahu ya tujuan kemana. Sekarang kita balik lagi masuk ke bis kita, dan mungkin di perjalanan gue akan lebih banyak tidur. Kecuali pas di Python sih, pengen banget nikmatin pemandangan Python waktu malam karena indah banget. Nah ini pada saat kita masuk, selimut, bantal dan guling dirapikan sama pramugarinya teman-teman. Jadi memang kalau urusan servis layanan itu M-Trans memang juaranya sih, mantap. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat saat bus mengarah keluar di exit tol Sidoarjo.
Penilaian gua biasanya nyaman, hanya ada beberapa poin yang bisa diperbaiki. Misal dari pintu yang berisik dan lubang AC itu ya. Beneran dingin banget AC-nya selama perjalanan ini dan gak bisa kita tutup sempurna lover AC-nya. Terlepas dari itu, overall bus ini nyaman dan gua sangat merekomendasikan kalian yang mau ke Bali dari Surabaya atau sebaliknya bisa cobain naik bus ini. Tiketnya bisa kalian beli di Redbus, tiket.com atau di Traveloka. Depan sini nanti. Ini saya di kiri aja nih mas. Depannya dia aja nih. Ada barang juga guys. Ada. Nanti muter langsung kanan nih nanti. Oh ini, yang ini. Iya. Pak, makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Mbak, makasih ya. Yuk. Ya, makasih Mbak. Jam 2.01 kita udah sampai di Sidoarjo teman-teman. Dan seperti biasa gue jalan sampai rumah sakit di sana. Baru nanti wih, iring-iringan sekarang Emperor sama Apollo jalan sampai rumah sakit. Di sana baru kita pesen Grab. Sidoarjo juga mas.